Ada dua.
Misalkan sekali deh, nggak ada ya? Di sini. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di blog endokrin ya. Kebetulan utang saya stunting belum dikirim ya. Lupa hari ini ya, nanti malam saya kerjain ya. Hari ini kuliah apa kita? Sampai jam berapa? 14.45. 14.40 ya. Oke. Gizi buruk di akhir aja ya. Saya mau yang lain dulu deh, gizi apa dong? Gizi lebih dulu aja kali ya. Di situ tulisannya apa materinya? Gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih gitu. Sebenarnya itu agak mirip sama nanti status antropometri ya. Jadi sejauh mana kalian sudah mengerti status antropometri? Belum. Semester 2 kemarin life cycle belum belajar antropometri penilaian status gizi. Udah kan? Udah dong, ya udah. Lanjut aja maju ya. Kalau gitu. Oke. Kita lanjut dulu ke gizi lebih ya. Nanti gizi buruk di belakang. Kenapa di gizi buruk di belakang? Soalnya nanti kan kita fokus ke tutorial ya. Jadi paling saya bagi dua aja kali ya. Maksudnya yang nggak terlalu mendalam. Overview gizi buruk nanti di sana akan dibahas di kuliah pakar gitu ya. Emang kuliah pakar emang saya ya? Sama orang lain nanti ya. Siapa tahu sama Dr. Sita ya. Jangan kita lihat aja ya. Gizi buruk gitu aja ya. Gizi lebih dan obesitas ya hari ini. Ya, jadi yang kalian harus tahu konsepnya adalah seorang anak itu yang baik, yang normal itu status gizinya gizi normal. Di luar standar deviasi yaitu nggak normal, baik itu gizi kurang, gizi buruk, gizi lebih, obesitas itu ya kurang baik. Ya, jadi nggak selalu anak yang gendut itu lucu, enggak, anak gendut itu nanti sudah remaja, sudah dewasa, dia potensi ke arah diabetes kedua, hipertensi, penyakit degeneratif dia akan meningkat. Sudah ada penelitiannya, ya. Oke. Jadi Indonesia adalah salah satu negara di East Asia Pasifik ya, salah satu regionnya itu mengalami masalah yang namanya triple burden malnutrition. Ini memang sudah menjadi topik utama di UNICEF ya. Apa saja? Yang pertama adalah undernutrition, gizi kurang, termasuk itu dia gizi buruk ya. Jadi ya stunting itu termasuk undernutrition ya. Menyebabnya karena kemiskinan, kemudian kualitas air yang buruk, kualitas politik yang buruk, dan sebagainya, poor diet, makanan yang jelek, sehingga dia gizi kurang, stunting, gizi buruk ya. Dan yang kedua adalah micronutrient deficiency pada remaja terutama, defisiensi zat besi. Jangan kan remaja, anak-anak banyak. Apalagi orang Solo, ya karena makan apa aja minumnya es teh. Teh mengandung tanin, mengganggu penyerapan zat besi. Ya. Sehingga angka kejadian defisiensi zat besi saya perhatikan pada anak-anak kalau saya lagi rawat itu banyak sekali anak yang anemia. Ya. Anemia kalau pada anak mungkin sekitar 70-80%, walaupun itu belum ditegakkan dari gambar darah, tapi itu penyebabnya adalah defisiensi Fe paling sering ya. Tapi kalau dalam remaja terus dia udah high, udah combo langsung. Padahal defisiensi zat besi itu secara langsung juga akan mempengaruhi kecerdasan ya. Kemudian yang ketiga adalah overweight dan obesity ya. Jadi gizi ada yang mungkin undernutrition itu di pedesaan, tapi sekarang juga di perkotaan banyak karena terlalu tinggi gap jurang antara si kaya dan si miskin ya, terlalu tinggi pajak Firaun bukan. Terus dan overweight obesity itu juga banyak di pedesaan, bahkan saya melihat banyak lebih di tren sekarang itu karena kurangnya pengetahuan pada ibu-ibu di pedesaan, justru lebih banyak ibu-ibu anak-anak yang overweight dan obesitas di pedesaan
di perkotaan yang udah pada melek teknologi itu rata gizi normal, malah banyak yang under. Karena apa dilarang ini itu nggak boleh, nanti kamu resiko. Banyak yang seperti itu. Kalau di Jakarta, ya, mungkin sekarang belum terlihat karena kita di Solo. Tapi di Jakarta itu sudah mulai terbalik situasinya. Di perkotaan banyak yang undernutrition, di pedesaan banyak yang overweight. Ya, pedesaan Jakarta nggak ada pedesaan sih ya. Terus, nah inilah yang menjadi masalah utama yang selalu diangkat di bagian nutrisi UKK, NPM atau nutrisi penyakit metabolik IDAI. Indonesia udah negara berkembang, banyak yang ada yang gizi buruk, gizi kurang, stunting, banyak yang overweight juga, obesitas, banyak juga yang defisiensi mikronutrien. Nah, ini saya ambil dari data yang paling baru SSGI itu 2022 ya. Itu Indonesia lumayan nih posisinya di 3,5 ya. Tapi paling tinggi itu overweight banyak di Bangka Belitung, Jawa Tengah, pertengahan sih, Jawa Tengah. Kita lihat di sini pertengahan ya, di 3,2 lah ya, nggak jauh dari angka Indonesia ya. Terus paling rendah overweightnya di Maluku. Nah, untuk sumber bacaan, kamu bisa ambil dari buku aja nutrisi pediatri dan penyakit metabolik dan rekomendasi tentang laksana pencegahan obesitas pada anak dan remaja. Ya. Dimulai dari definisi dulu. Ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan obesitas ya? Jadi obesitas itu adalah dari definisi adalah tidak seimbang antara apa yang didapat dengan apa yang keluar. Lebih banyak yang didapat, yang keluar sedikit, jadinya kelebihan, akhirnya disimpan dalam bentuk jaringan lemak. Untuk tahunya, ya tinggal di status gizi saja, dihitung di antropometri. Antropometri itu, mana kursor saya ya? Yang ada ya. Nah, jadi status gizi seperti biasa 0 sampai 5 tahun menggunakan WHO, di atas 5 tahun sampai 18 tahun menggunakan CDC. Nah, kalau bisa lihat di sini, kalau WHO dia menggunakan persentase ya hitungannya. Nah, kalau di CDC menggunakan persen median BB per TB, kemudian diplot lagi ke kurva IMP. Bahasa apa yang mereka akan mengajarkan hari ini ya. Nah, berdasarkan dari asuhan nutrisi pediatri ya, tentu saja komponen mulai dari usia pasien dulu, usia 0 sampai 5 tahun menggunakan kurva WHO, lalu dilihat di Z-score-nya dia masuk kemana. Kalau dia itu curiga ke arah gizi lebih atau overweight, semuanya harus benar-benar dilihat lagi dengan grafik IMT. Jadi nanti goalnya grafik IMT. Grafik IMT hanya digunakan pada anak-anak gizi lebih dan obesitas. Dia digunakan pada gizi buruk. Ya. Tahu dari mana? Dari ini, dari asuhan nutrisi pediatri. Ya. Kamu bisa buka di rekomendasi dari asuhan nutrisi pediatri. Ya. Balik lagi ke life cycle kemarin. Bagaimana cara menghitung gizi? Ya. Lalu kalau untuk 5 sampai 18 tahun menggunakan grafik CDC, lalu kita hitung nilai persen mediannya, lalu kita juga cek di grafik IMP-nya CDC. Alurnya hanya seperti itu. Nah, sekarang ini adalah contoh grafik IMT WHO ya, yang kurang dari 2 tahun. Ini yang ada yang 2 sampai 5 tahun. 2 sampai 5 tahun nggak ada, adanya di MUKIA atau 0 sampai 2 tahun. CDC ini adalah contoh grafiknya CDC 2 sampai 18 tahun. Jadi kita menggunakan CDC itu 2 sampai 18 tahun dengan menggunakan CDC sesuai dengan nih alurnya. Jadi karena WHO itu grafik CDC IMT-nya cuma 0 sampai 2 tahun, 2 sampai 5 tahun menggunakan grafik CDC IMT-nya.
Tidak semua diasuhkan untuk diabetes ya. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara mendiagnosis obesitas? Tentu saja dari anamnesis, pemeriksaan fisik, termasuk agrometri dan pemeriksaan penunjang jika dibutuhkan. Ya, anamnesis adalah tentu saja kita dimulai dari anamnesis anak ya, mulai dari riwayat kelahiran, bagaimana, apakah dia ada BBLF sebelumnya, kemudian ada riwayat kesulitan persalinan. Nah itu dicari untuk menentukan apakah ada hubungan antara obesitas yang sekarang dengan riwayat persalinan. Yang pasti anak stunting itu beresiko obesitas lebih tinggi, ada di alur riwayat hidup stunting ya, karena di adiposity rebound itu ada juga ya. Terus riwayat berkembang untuk mencari kemungkinan obesitas, apakah dia faktornya endogen atau dari hormonal ya, seperti sindrom tertentu, kemudian atau dia dari pola makan, kebiasaan makan, kebiasaan aktivitas fisik, dan riwayat obesitas di dalam keluarga untuk melihat familial atau tidak ya. Lalu kemudian tanyakan juga resiko kesehatan yang berhubungan sama obesitas. Apakah keluarganya ada yang punya riwayat penyakit jantung, kolesterol, hipertensi, diabetes 2 ya. Dan riwayat sedentary lifestyle ya. Kalau ditanyakan riwayat apakah ada diabetes kedua, kardiovaskular, hipertensi, dislipidemia, riwayat sosialnya apakah ada merokok, kemudian depresi, kadang-kadang depresi berhubungan dengan banyak makan ya. Biar lanjut ke pemeriksaan fisik dan pengukuran antropometrik. Nah, untuk fisik yang paling penting adalah kamu tentu saja untuk melihat dari head to toe. Ya. Pada umumnya anak obesitas itu wajahnya membulat, pipinya kembang. Ini ada contoh gambar nggak ya? Ada. Kamu bisa bayangkan up ya, ingat kalau misalnya film animasi itu up ya, anaknya tuh agak-agak gizi lebih, terus habis itu si Jumbo ya. Ya, tapi kan Jumbo kurang anatomis ya wajahnya membulat, pipinya kembang, dagunya rangkap gitu, double chin ya. Terus lehernya pendek, terus payudaranya membesar karena saking obesitasnya jadi adipositinya tersimpan di area payudara. Ya. Perutnya membuncit, dinding perutnya berlipat-lipat, itu kamu harus perhatikan. Pada anak-anak yang obesitas itu pasti ketemu loh. Pasien-pasien anak saya yang dirawat saat ini atau yang dibully dengan obesitas, hampir semuanya saya temukan. Mulai double chin, lehernya pendek, dadanya membusung, payudaranya membesar, ya. Terus tungkainya biasanya bentuknya X gitu ya. Terus penisnya tenggelam, tampak kecil. Jadi harus ditarik dulu kalau mau periksa penis pada anak obesitas, benar-benar dikeluarin, benar-benar diukur wajah penisnya normal atau tidak. Ada beberapa yang memang obesitas endogen, kemarin saya temukan di bulan itu dia ternyata memang mikropenis. Jadi awalnya saya pikir ini obesitas saja, tapi setelah saya lihat penisnya dia something wrong ya. Saya periksa lagi, ternyata panjang penisnya tidak sesuai dengan panjang penis normal anak usia 6 tahun. Akhirnya saya rujuk lagi untuk cek endogen hormon-hormonnya, terutama testosteron dan lain-lain yang ada hubungan sama mikropenis. Ya. Kemudian selanjutnya adalah antropometri. Antropometri kita yang menilai sesuai status gizinya. Ya. Kita juga bisa lihat tanda-tanda yang ada pada kulit obesitas adalah adanya akantosis nigricans. Jadi kulitnya itu kelihatan lebih gelap karena peningkatan resiko resistensi insulin dan adanya jerawat berlebihan atau hirsutisme pada remaja yang obesitas ya, karena ada hubungan dengan sindrom ovarium polikistik. Dan kadang-kadang pada remaja yang obesitas juga mulai terjadi peningkatan tekanan darah. Harusnya udah di 130/80 itu udah mulai berhipertensi ya. Nah, kemudian lain-lain kamu bisa baca sendiri ya di situ ya. Oke. Nah, intinya yang saya jelaskan adalah karakteristik
dari obesitas itu dibagi menjadi obesitas idiopatik dan obesitas endogen. Di mana idiopatik itu dia itu akibat dari riwayat obesitas pada keluarga. Tapi kalau endogen itu dia obesitasnya karena gangguan pada hormon-hormonal. Ya. Nah, kalau obesitas idiopatik itu paling sering di atas 90%. Memang kalau papanya gemuk, anaknya senangnya main nonton TV, tiap tiduran makanan dijalin makanan, snack gitu ya. Datang-datang badan bapaknya besar, mamanya besar, anaknya besar juga. Itu yang saya temukan memang saat di poli, ya. Jadi memang dari waktu itu kepada keluarga, tapi dia nggak ada masalah dengan intelijensia. Dan kalau kita cek tuh usia tulangnya, bone age di tangan itu normal-normal aja, dan pemeriksaan fisik umumnya normal. Kita bisa langsung mulai edukasi memang ke lifestyle. Tapi hati-hati pada obesitas endogen. Itu dia biasanya perawakannya pendek karena ada gangguan hormonal. Nah itu kalau kamu menemukan seperti itu harus sudah dirujuk ya. Seperti pasien yang saya temukan di bulan lalu. Saya lihat ternyata ada mikropenisnya, terus biasanya dia juga ada gangguan intelijensia atau disabilitas intelektual, walaupun nggak selalu ya. Kemudian, kenapa obesitas berbahaya? Karena dia merupakan komplikasi dari banyak awal penyakit ya, terutama di anak. Nanti dia pasti remaja, dewasa mudanya sudah membawa penyakit degeneratif yang seharusnya tidak muncul saat ini. Paling sering adalah OSAS ya, atau obstructive sleep apnea ya. Prevalensinya lebih dari 79,9-80%, jadi tidurnya ngorok ya. Sama sering berhenti nafas saat tidur ya. Nah, kemudian dan sering ngantuk di siang hari sama sering terbangun saat terus karena henti nafas itu ya. Nah, dan kadang-kadang dia juga ada pembesaran tonsil. Nah, lain-lain kalian bisa baca sendiri ya di sini apa saja komorbiditas obesitas. Itu kadang-kadang ditanya juga saat di UKM PPD beberapa ada soal keluar hubungan dengan komorbiditas obesitas pada anak ya. Banyak potensi ya. Paling utama sih itu obstructive sleep apnea ya. Nah, tata laksananya adalah tujuannya adalah bagaimana kita menurunkan berat badan untuk mencapai gimana sih kalimatnya? Dia tuh kita turunkan tapi hanya sampai 20% di atas berat badan ideal. Jadi enggak targetnya enggak berat badan harus normal. Saya 7 tahun beratnya normalnya di 20 kilo, tapi harus 20 kilo enggak. Kita masih bisa plus 20%. Plus 20%. Karena remaja itu harus butuh tumbuh dan berkembang. Itu bedanya tata laksana obesitas pada dewasa sama anak. Dan pada anak dan remaja ingat, jangan pernah menyuruh diet atau tidak makan. Hukumnya haram. Yang dianjurkan adalah meningkatkan aktivitas fisik dan mengganti pola makannya. Ya, gitu. Karena sekali lagi, anak dan remaja itu butuh tumbuh dan berkembang. Beda dengan dewasa. Gitu. Jadi yang disarankan biasanya adalah dia meningkatkan aktivitas fisik. Ya udah makannya dia biasa 6 piring sekali karena metabolisme lebih tingginya remaja, tapi main bolanya 3 kali lebih berat ya dek, gitu. Supaya dia tetap jadinya naik tinggi, gitu. Nggak melebar ke samping, ya. Jadi pola makan yang benar adalah yang sesuai dengan requirement dari allowance, ya. Terus kemudian hitungannya adalah BB ideal, mulai plus 20% tadi ya. Dibagi menjadi 5 jadwal makan, yaitu sarapan, snack, makan siang, snack, makan sore atau malam. Nah, kemudian diutamakan untuk remaja adalah diutamakan buah segar, ya. Diberikan air putih, tidak ada air yang lain-lain. Seringnya kan minum Coca-Cola atau es teh manis ya. Kalau makan hanya 30 menit. Dan pilihannya sesuai dengan traffic light diet. Apa tuh? Jadi ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Yang merah itu yang sebaiknya dihindari, yang kuning ada batasan, yang hijau boleh kapan saja. Dan dikurangi kalorinya, 200-500 kalori sehari. Dengan target penurunan berat badan setengah
kilo per minggu atau 20% di atas BMI ideal. Kadang ini teori aja nih, kalau udah ketemu pasiennya, wah susah. Jadi mau nggak mau ya kita harus kerjasama sama bundanya atau ayahnya, orang tuanya untuk sama-sama meningkatkan aktivitas fisik. Ya, dia mainnya di eskul nanti. Mungkin eskul udah tambah bola sekarang, cuman bola tambah bola berenang, sama satu lagi badminton. Plus setiap hari naik sepeda gitu. Karena kita nggak mau kan nyuruh kayak begini, ngamuk anaknya. Itu maksudnya paling remaja mau dewasa aja bisa begini. Anak umur 7 tahun disuruh begini, yang ada dia ngamuk-ngamuk di depan TV gitu ya. Jadi ini adalah apa ya, bagiannya. Jadi yang penting kalian tahu kalau anak tuh targetnya apa, nanti kesananya dispesialkan lagi kepada setiap pasien yang beda. Nah, sekarang yang paling penting yang harus kalian nanti bisa adalah nanti kan bagaimana cara kalian mengedukasi supaya anak-anak yang obesitas itu bisa turun lah derajat obesitasnya menjadi gizi normal harapannya, atau enggak perjalanan dari obesitas bisa lebih gizi normal. Nah, berarti kan kalian harus tahu bagaimana cara edukasi pada pasien-pasien anak, terutama pada orang tuanya. Nah, kedua adalah kalian harus bisa menegakkan diagnosis pasien anak-anak yang obesitas itu seperti apa sih gitu ya. Maka senjata kalian saya dari anamnesis dan pemeriksaan fisik adalah antropometri. Ya. Jadi sekarang saya akan contoh ilustrasi kasus ya. Kalau yang anak di bawah 5 tahun gampang kali ya, kan tinggal ngikutin WHO ya. Terus kan di situ ada tulisannya, nah, gizi lebih atau obesitas langsung di convert ke IMP. Masih nggak ngerti? Kita coba dulu sekarang yang anak usia 5 tahun. Ya tapi saya nggak kasih contoh yang usia 5 tahun deh, karena nggak ada ya. Oke, kita kasih dulu. Nih, kita buka. Nah, menurut saya yang CDC WHO itu ya mudah-mudah aja, tinggal diikutin aja. Oke, kita lihat. Contoh ya, misalnya anak usia 0 sampai 2 tahun. 0 sampai 2 tahun IMT-nya menggunakan WHO. 2 sampai 5 tahun IMT-nya menggunakan CDC ya, ingat ya. Oke. Seorang anak laki-laki ya, kita lihat lagi ini. Kalau status gizi pada anak 0 sampai 2 tahun, pakai yang mana? BB per U, PB per U atau BB per TB? Halo? Lupa. Udah lagi. Ya, baru lupa. Mana ini? BB per TB. Oh ya, ada ya tadi ya? Lewat loh. Jadi yang mana yang dilihat? BB per TB. Saya skip dulu. Ya. Oke. Nah, yang mana jadi yang dilihat? BB per TB atau BB per PB ya. 0 sampai 2 tahun. Grafik berat badan dan panjang badan anak laki-laki 0 sampai 2 tahun ya. Baca di sini, gizi lebih berapa, obesitas berapa? Baca nggak? Gizi lebih positif 2 sampai positif 3. Obesitas di atas positif 3 standar deviasi. Kan tinggal diikutin aja. Misalnya seorang anak ya dengan tinggi badan 100 cm ya, tapi dia itu berat badannya di 25 misalnya, di sini di atas, udah jelas dia obesitas kan? Oke? Ya, saya pernah nemu kemarin anak terakhir tuh saya lewat anak umur
6 tahun 6 tahun paling kan tinggi badan nggak nyampe 100 ya, berarti 25 kilo deh, bener ini obesitas ya. Tapi 5 tahun itu emang sampai 2 tahun ya. Oke. Nah terus, nah ini kan jelas obesitas misalnya ya, anggaplah panjang badan 100 cm, berat badan 24 kilo, dia di atas positif 3, berarti dia jatuhnya ke obesitas ya. Kita plot lagi ke grafik IMT 0 sampai 2 tahun ya. Ini berapa, umurnya berapa, IMT-nya berapa gitu ya. Anggaplah dia dapat IMT-nya itu di 22, IMT-nya di 22 ya. Terus umurnya di 2 tahun ya. 2 tahun IMT 22. Dihitung ya misalnya ya. Itu sudah di atas 3 standar deviasi. Maka dia masuk ke grafik obesitas. Jadi tetap setelah dihitung di BB per TB, kamu pastikan lagi dengan IMT per umur dia masuk ke gizi lebih atau di obesitas. Gongnya di grafik ini. Kalau ternyata di grafik ini itu IMT-nya misalnya di usia 24 bulan ini IMT-nya hanya 20 ya di sini. Berarti kan dia di antara 2 sampai 3 tuh. Ini bukan masuk obesitas. Ini masuknya overweight. Sampai ngerti ya? Mudah kan? Oke. Sekarang kalau 2 sampai 5 tahun. Ya. 2 sampai 5 tahun ya, sama cewek ya sekarang. 2 sampai 5 tahun. Menggunakan kurva apa? BB per TB 2 sampai 5 tahun. Ya, berat badan belum tanya kalau sampai 2 tahun malah 2 tahun aja. Ini dia. Kita roset dulu. Nah, nih ya, sama kan? Positif 2 sampai positif 3 overweight, positif 3 obesitas. Sekarang kamu mendapatkan misalnya pasien dengan tinggi 100, berat badannya adalah 25 kilo, gitu ya. Maka dia misalnya dapatnya di atas positif 3 atau resiko obesitas. Jangan langsung percaya itu obesitas. Pastikan lagi buka kurva CBC-nya. Kita tentukan IMT-nya di situ. Mana kurva IMT? IMT perempuan ya. Nih. IMT 2 sampai 5 tahun body mass index for age percentile. Ya. Nih, kita bisa sini ya biar kelihatan nih. Nah, ini adalah kurva IMT per umur. Kau bisa lihat di sini kalau CDC itu kan ada persentil 5, 10, 25, 50, 75, 65, 100, 95. Batasannya di mana ya dok ya? Batasannya kembali lagi ke laptop ya. Ingat, nih IMT CDC 2000, obesitas jika persentil di atas 95, overweight jika persentil 85 sampai persentil 95, ngerti ya? Jadi, baik lagi ke sini. Obesitas kalau dia tingginya di atas 95, antara 85 sampai 95 itu dia garisnya overweight. Jadi setelah diplotkan di BB per TB, jangan langsung percaya dengan obesitas. Plot lagi ke grup IMT per umur untuk gongnya. Ya, bukan saya yang bilang loh, ini Idai yang bilang, dia udah jadi guideline ya. Jadi nanti dihitung umurnya berapa, misalnya 15 tahun dihitung IMT-nya berapa. Misalnya IMT-nya di 25, maka dia hanya masuk di overweight. Tapi anak 15 tahun ada IMT yang didapatkan
8,9 misalnya di sini, maka dia masuk ke obesitas. Pasti kali ya, mudah ya kalau yang pakai ini. Nah, sekarang saya akan masuk ke lanjut ke ini yang CBC. Contohnya remaja ya, kalau saya itu obesitas remaja. Walaupun anak-anak juga saya sering menemukan ya. Nah, ini basicnya sama seperti saat kita mengukur status gizi pada anak di atas 5 tahun sampai 18 tahun ya. Misalnya pasien saya laki usia 6 tahun, berat badan 30 tinggi badan 120 ya. Kamu plot dulu nih. Lagi-lagi bisa bilang plot. Oke, nih. 6 tahun di sini. Kelihatan nggak sih warna saya? Kelihatan ya? 6 tahun di sini, kemudian berat badan 30 nih, di titik merah. Ya. Oke, udah dapat ya, titik merah. Ini kok kayaknya di atas persentil 95 ya. Ini kok kayaknya antara itu obesitas atau dia itu overweight. Tapi kan saya belum tahu. Saya harus hitung dulu persen median BB per TB ya kan. Status gizi pada CDC itu kan mengikuti persen median BB per TB sesuai dengan asuhan nutrisi pediatrik ya. Nggak seperti WHO yang tinggal plot, ya. Berarti saya harus mencari persentase BB per TB. Jadi setelah saya temukan titik merah ini, posisinya di sini, saya harus memplot tinggi dia juga. Di usia 6 tahun, tinggi dia di 120 cm, titik merah. Sampai saya ketemu? Ya, oke. Jadi kita sudah plot berat badan dia dan tinggi badan dia. Kita harus mencari, targetnya itu kita harus cari berat badan ideal. Berat badan ideal itu ketemunya dari usia tinggi dulu. Usia tinggi itu adalah pada tinggi dia yang sekarang ini, itu normalnya di usia berapa sih? Jadi kita nariknya ke persentil 50 atau ke nilai median. Mirip-mirip menentukan usia berat, usia tinggi kan sama ya? Sama, itu sama. Itu usia tinggi ya. Dia tinggi dia, kita tarik ke nilai median ya, 3,5 ya. Dapatlah dia yang hijau ini. Artinya apa? Dengan tinggi 120 cm itu normal pada anak usia 7 tahun. Sampai sini tapi ya, padahal dia saat ini usianya 6 tahun. Itu maksudnya usia tinggi. Nah, kalau sudah sampai usia tinggi, kita mau mencari berat badan ideal. Maka turun lagi ke bawah sampai ketemu ke persentil 50 CDC-nya. Dapatlah di situ angka di 22 kg. Maka sejatinya berat badan ideal anak ini harusnya di 22 kg. Pada kenyataannya berat badan dia di 30 kg. Nah, kan saya mau mencari ya persen BB per TB. Gimana sih ngitungnya? Ya, kita sama kayak status gizi biasa ya. Jadi BB per TB, persen BB per TB itu maksudnya adalah berat badan dia saat ini 30 dibagi berat badan ideal dia seharusnya 22 dikali 100, dapatlah 136%. Dari tabel itu apa namanya? Asuhan nutrisi pediatrik didapatkan kalau di atas 120 masuk ke kategori obesitas. Tapi kita nggak boleh percaya itu karena untuk obesitas overweight dipastikan dengan grafik IMT CBC lagi 2000 untuk memastikan. Maka dari itu dihitunglah IMT pada anak ini. IMT-nya dihitung dulu, berat badan bagi tinggi badan meter kuadrat ya. Dapatlah IMT-nya di 20. Kemudian kita tinggal plot anak usia 6 tahun dengan IMT 20. Letaknya di pos di atas persentil 95. Berarti dia adalah obesitas.
Rasanya ngerti ya? Udah mirip ya? Jadi kalau WHO betul lebih mudah, tinggal lebih waktu aja. Tapi untuk 2 sampai 5 status gizinya mudah, tapi keluarnya nanti status gizinya isi-isi. Ya. Nah, kemudian yang penting adalah bagaimana kita mengedukasi. Bagaimana kamu punya nanti pasien di puskesmas anaknya obesitas, ibu harus makan sehari itu berdasarkan kebutuhan kalori ideal. Berapa? Nah, kebutuhan kalori itu berdasarkan recommended daily allowances. Itu ada tabelnya, ya. Tabel recommended daily allowances itu bisa dibuka di buku gizi atau di buku ajar nutrisi pediatrik metabolik atau buku tanya AI di keluar, ya. Ini ada RDA untuk bayi dan anak, ya. Pada anak 6 tahun tadi kebutuhannya adalah di 70 kalori, ya. 70 kalori berarti kebutuhan per hari, ya. Kan recommended daily dietary allowances, ya. Itu berarti per hari. Nah, jadi kebutuhan kalori dia adalah di 70 kali 22 sama 1540 kilokalori per hari. Nah nanti itu kalau orang gizi nanti mengkonversi 1540 kalori itu dibagi menjadi 5 jadwal makan pagi, snack, makan siang, snack, makan sore atau malam. Persentasenya pagi 25, snack 10, siang 30, snack lagi 10, sore malam 25, kayak gitu. Di rumah sakit juga begitu. Nanti tinggal dihitung, oh berarti ibu nanti setiap makan pagi misalnya cuma dapat di 25% dari 1500 kilokalori, yaitu makan nasi berapa sendok sama ayam goreng. Itu adalah contoh cara penghitungan kalori secara basic, ya, untuk pasien-pasien, ya. Itu nice to know aja. Nanti kalian akan mendalami itu nanti saat koas ya, atau saat kalian nanti masuk ke rumah sakit. Intinya perhitungan kalori basic pada semua pasien seperti itu. Dimulai dari recommended daily allowances ini, ya. Nah, kemudian kita tata laksana nanti pola aktivitas fisik, latihan minimal 60 menit setiap hari. Ya, terdiri atas aktivitas aerobik, penguatan otot dan tulang. Kemudian mengubah perilaku makan dan jarang sih pada anak itu biasanya kadang dibutuhkan pemberian farmakoterapi, tapi itu biasanya oleh subspesialis ya, SP2 yang memang untuk obesitas endogen. Biasanya kita mainnya di 2 sama nomor 3 ya, obesitas di perilaku sama pola aktivitas ya. Ya, biasanya di tingkatnya di area nanti outdoor ya. Nah, makannya dianjurkan menggunakan traffic light diet ya. Jadi ada yang green food, yellow food, red food ya. Red food itu boleh bisa dimakan sekali seminggu, kalau green food ya boleh tapi porsi kecil, kalau green food boleh makan setiap hari. Nah ini macam-macamnya itu tinggal dibaca. Itu semua ada di tata laksana rekomendasi obesitas pada anak remaja. Ini bisa jadi bahan penyuluhan kamu kepada keluarga bagaimana cara memberikan nutrisi yang tepat bagi anak. Ya. Pencegahannya tentu saja untuk promosi secara hidup sehat, meningkatkan aktivitas fisik. Nah, kemudian pencegahan sekundernya adalah anak itu akan mengalami peningkatan IMT pada tahun-tahun pertama kehidupan. Jadi tahun pertama itu 1000 HPK ya. Intinya kalau 1000 HPK itu bisa dicegah. Kita bisa kontrol anak itu enggak sampai gizi lebih atau obesitas. Insya Allah ke depannya aman. Karena tahun pertama itu adalah periode kritis untuk perkembangan obesitas pada masa. Jadi intinya tuh dari seorang anak aja kita sudah bisa melihat, memantau masa depan dia nanti saat remaja atau dewasa. Itu ya, itu adalah teori dari si early adaptive rebound ini. Ya. Nah, kemudian tata laksana kalau memang untuk obesitas endogen itu, ya kita tata laksana komorbidnya. Ya. Seringnya tuh hipertensi, terus mulai ini TTGA ya,
gangguan toleransi glukosa terganggu, kasihan deh remaja itu ya. Ini contoh kasus yang dulu pernah obesitas, kemudian akhirnya di bariatriks ya, lambungnya dikecilkan di RSCM, terus kemudian akhirnya dia bisa kurus, kemudian sekarang sedang melakukan bedah plastik ini untuk kulitnya, karena kulitnya kan bergelambir ya, sangat mengganggu ini estetik lah. Akhirnya diambil alih sama bedah plastik sekarang. Ini banyak lah ceritanya nih. Ini contoh dari salah satu anak yang obesitas endogen yang memang terjadi di Indonesia ya. Oke. Nah, obesitas gitu-gitu aja ya. Kalian bisa buka nanti di Google siapa sih dia, banyak ceritanya. Itu biasanya nanti yang bicara ahli-ahli nutrisi dan penyakit metabolik dari RSCM. Oke, terus ada yang mau ditanya nggak? Kita sampai 12. Oh, cukup beres. Di sini kita bisa beribu. Intinya adalah kuncinya adalah kemampuan untuk menegakkan diagnosis. Antropometrik adalah kunci kalian sukses nanti mau jadi dokter ya. Jadi kalau kalian sudah pintar melakukan gizi, it's easy. Kalau tinggal cari nanti kita laksanakan ya. Itu kalau misalnya mau sebenarnya tuh saya tuh lagi ini ya. Kalian tuh belum pernah dapat kuliah MPASI ya? Masuknya di mana ya? Di life cycle nggak sih? Masuk ya? Tentang persentase makanan kayak gitu, harusnya sih udah rutina yang masuk ke situ ya, harusnya udah. Jadi intinya itu percentage makanan itu ya itu pagi itu 25%, snack itu 10%, makan siang 30%, snack 10% lagi, makan sore atau malam itu di 25%, itu kalau di 100%. Nah itu baru pembagian jadwal makan. Nanti komposisi adalah di karbohidrat, nanti main di protein hewani, di lemak, sayur buah itu hanya kurang dari 10%. Mana ya? Ada masih kasih. Ada. Ini bukan, ini juga bukan. Coba ya. Di sini ya. Mana ya? Itu aja. Lanjut sekarang ke gizi buruk. Gizi buruk ya. Ini adalah materi persiapan kalian mau tutorial. Ya, sekarang udah skenario berapa ya? Saya terus kan. Mereka isi. Pusing nih. Rumah sakit nggak belum buka lagi nih. Terus dirapati saya pusing ya. Gizi buruk ya. Sama kuncinya main di status gizi ya. Oke. Gizi buruk. Saya gizi buruk itu terakhir kemarin beli kue lagi ya. Oke. Gizi buruk adalah kompetensi kalian. Kalian harus bisa menegakkan pasien itu gizi buruk, sama halnya menegakkan pasien itu obesitas atau gizi lebih, dan bisa tata laksana primernya, 10 tata laksana gizi buruk ya, itu kompetensi kalian ya, dan harus tahu program-program Kemenkes dan gizi buruk apa aja ya. Gizi buruk itu masih ada di Indonesia, masih paling tinggi NTT ya, yang kedua Papua. Oke. Terus gizi buruk hubungannya sama stunting, setuju ya. Kemudian apa nih? Pencegahan stunting jauh lebih efektif dibandingkan pengobatan stunting, emang ya. Oke. Jadi keberhasilannya akan lebih
tinggi jika kita bisa mencegah kenaikan status gizi pada 46,2% balita. Itu nanti kita akan mencegah gizi buruk dan juga mengurangi angka stunting ya. Karena memang gizi buruk orang kaitannya sama stunting ya. Biasanya dia stunting dulu, lalu gizi buruk ya. Kalian bisa baca itu dari buku Ajar Nutrisi Pediatris dan Penyakit Metabolik. Pedoman tata laksana gizi buruk Kemenkes ini harus punya ya dan harus dibaca ya. Yang terbaru nih yang 2019 ya. Di buku saku isinya sama aja sama pedoman. Kalau ini udah punya ngapain punya ini ya. Kalau nggak mau ribet ya. Terus sama Permenkes kita itu tentang penanggulangan masalah gizi akibat penyakit. Maksudnya penanggulangan penyakit. Ini kan salah nulis ya saya. Bentar. Ini bukan PKM kan? Sorry, maaf deh. Ya, maksudnya itu Permenkes tentang pencegahan gizi buruk lah ya. Nah, oke. Nanti yang versi baru saya kirim deh. Utama kemarin satu ke sini, ya. Oke. Terus, ya. Nah, mulai dari definisi ya. Jadi gizi buruk itu pasti diawali dari kekurangan gizi ya. Dia nggak mungkin gizi buruk itu terjadi dalam kondisi akut. Kemarin ketemu dok, 3 hari kemudian langsung kisut begini, tidak mungkin ya. Dia itu pasti kekurangan gizi secara kronis ya. Diakibatkan dari asupan gizi yang tidak memadai sehingga ada gangguan penyerapan gizi dan gangguan metabolisme zat gizi ya akibat penyakitnya ya. Nah ini penting nih bagi kamu ya notes-nya. Ini sebenarnya semua ada dalam pedoman gizi buruk itu, tapi ini sudah saya rangkum biar kamu bingung ya. Intinya definisi gizi buruk adalah beda untuk setiap usia anak. Jadi dibagi menjadi usia dari kurang 6 bulan atau usia 6 sampai 59 bulan. Kalau kurang dari 6 bulan, itu hanya dilihat dari BB per PB dan adanya UDEM bilateral piting. Tentu saja BB per PB harus di -3 standar deviasi ya, sesuai dengan kurva WHO ya. Tapi kalau usia 6 sampai 59 bulan, itu selain dari kurva alphametri ya, entah itu bisa BB per PB atau BB per TB dan adanya UDEM, tambahan satu lagi adalah lila atau lingkar lengan atas kurang dari 11,5 cm ya. Salah di atas sama dengan 1. Ketemu 1 aja berarti itu udah bisa didefinisikan sebagai gizi buruk. Bukan saya yang bilang, Permenkes yang bilang ya. Oke. Nah, hubungan faktor gizi buruk ini mirip-mirip sama hubungan stunting ya. Jadi dia itu mulai dari ada yang konsekuensi jangka pendek, konsekuensi jangka panjang, mulai dari tahap dari masa ibu hamil ya, terus kemudian mungkin ada penyakit ya, bisa juga pola asuh yang tidak memadai, kemudian apakah di rumah ada ketersediaan pangan atau ada instabilitas ekonomi juga masuk, maka penyebabnya langsung kemiskinan dan penyebab dasarnya juga ada. Contohnya adalah kondisi ekonomi politik ya, seperti Palestina misalnya sekarang ya, pasti banyak anak-anaknya dengan gizi buruk
karena terjadi gangguan sumber daya manusia, sumber air tidak ada, finansial juga terganggu, gitu ya. Nah, ini juga adalah bagaimana gizi ini mirip samping ya. Gizi buruk bisa terjadi akibat dari mulai dari wanita kurang gizi dulu. Ya, wanita kurang gizi, terus hamilnya pertambahan berat badan tidak sesuai dengan target sehingga melahirkan bayi yang berat badan lahir rendah atau IGR, intrauterine growth retardation. Ya. Jadi berat badannya tidak sesuai dengan berat badan normal. Bisa berarti karena dia udah kekurangan gizi di dalam kandungan. Apalagi udah keluar, makin bertambah lagi resiko dia. Terus ditambah misalnya karena faktor kemiskinan, asupan makanannya tidak adekuat, lalu juga hubungannya dengan tingkat pendidikan orang tua, ininya nggak mudengan, lalu karena lulusan SD tidak tahu yang mana yang sumber zat makanan bergizi atau bukan, sehingga anak terjadi gangguan gizi secara kronis sampai akhirnya gizi buruk. Ya. Oke, itu pada masa bisa terjadi pada masa bayi, bisa juga terjadi pada masa anak. Kalau pada masa anak mungkin kalau bayi dia asinya nggak eksklusif karena asi itu makanan terbaik untuk bayi ya. Jika tidak memberikan makanan yang tidak yang terbaik, ya, akan ada kemungkinan anak itu kekurangan gizi. Lalu itu penyebab pada fase mungkin 0 sampai 6 bulan. Di atas 6 bulan pada saat anak itu jadi anak infant toddler, bisa juga gangguan pemberian MPASI. Sang ibu tidak tahu MPASI yang berkualitas seperti apa. Hubungannya berarti jadi proses MPASI yang tidak adekuat, kemudian atau akibatnya sering sakit juga bisa menyebabkan gangguan. Ini mirip-mirip sama stunting. Jika anak bisa stunting, kemudian nanti hubungannya nanti pasti sama gizi buruk. Nah, ya. Oke, sekarang kembali lagi ke bagaimana cara kita menegakkan diagnosis gizi buruk. Tadi sudah belajar bagaimana menegakkan diagnosis gizi lebih ya. Sekarang dari anamnesis tentu saja sama lewat kelahiran, imunisasi, menyusui, makan, penyakit, lewat keluarga ya mirip-mirip kayak kemarin berdiagnosis stunting ya. Lalu dari pemeriksaan fisik kamu sudah harus mencari apakah gizi buruk tipe yang mana, marasmus atau kwashiorkor atau kombinasi keduanya ya, karena soal-soal ini banyak sekali muncul di UKPPD ya. Marasmus adalah defisiensi seluruh makronutrien, tapi kalau kwashiorkor adalah defisiensi protein. Hubungannya apa dong? Hubungannya adalah kalau dia defisiensi protein, proteinnya itu berkurang dalam tubuh, tidak ada yang menjaga stabilitas jaringan, pasti dia akan pudem. Makanya anak kwashiorkor itu pasti pudem atau asites karena defisiensi protein. Kamu ngebayanginnya kayak orang punya sindrom nefrotik, terus dia hipoalbumin gitu kan, udah di mana-mana ya. Nah dia ini defisiensi protein karena malnutrisi. Tadi dia ada asites, kwashiorkor ya. Perutnya itu besar, bukan karena gendut, tapi karena dia kurang protein ya. Rambutnya tipis, merah, kemudian udahnya bisa di punggung kaki atau di perut ya. Kemudian pada umur terjadi pembesaran hati dan seringnya adalah crazy pavement dermatosis atau terjadi kelainan kulit berupa defisiensi zat zinc ya, dan kemudian terjadi hipotrofi juga. Atau apakah dia termasuk dalam mazhab marasmus? Marasmus itu karena dia defisiensi seluruh makronutrien, berarti defisiensi karbohidrat, protein, lemak ya, sehingga menyebabkan dia terlihat seperti orang tua, old man face ya, tulang aja, gambarannya seperti tulang aja, dagingnya nggak ada ya, sangat kurus, tulang terbungkus kulit. Maka dari itu biasanya terdapat gambaran iga
gampang. Iga aja gitu, kayak sapi mau digini bakar tuh ya. Jadi nggak sama sekali tulang aja di sini karena iga gampang. Dan pantatnya bergelambir, namanya baggy pants. Ya, saking tidak ada jaringan lemaknya, jadi pantatnya bergelambir. Ya. Dan wasted atau tulang kakinya itu tulang aja, nggak ada daging-dagingnya. Itu namanya wasting. Ya. Nah, atau kombinasi keduanya, udah all manifest, udah buncit, ya. Nah, sudah jelas ya. Jadi sudah langsung melihat tanda-tanda itu. Kalau tadi kan apa namanya? Jadi pemeriksaan fisik itu jelas melihat tanda-tanda marasisme kwashiorkor dan pengukuran antropometrik ya. Antropometrik berarti kalau di atas 6 bulan harus dilila dan dia ditemukan misalnya lilanya kurang dari berapa tadi 11,5. Terus bagaimana dengan status gizinya? Gizi sesuai, berarti kamu harus menemukan BB per PB kurang dari -3 standar deviasi. Dia cukup menggunakan profil aja, karena kan cuma di 0 sampai 59 bulan, ya kan? Gak pakai CDC. Ya, sadari ngerti ya? Lanjut. Nah, sudah tahu gizinya tipe apa, marasmik, kwashiorkor atau kombinasi keduanya. Kamu tentukan gizi buruk ini tanpa komplikasi atau dengan komplikasi. Buat apa ya? Supaya kamu bisa menentukan di puskesmas ini gizi buruk yang bisa rawat jalan atau gizi buruk yang harus rawat inap. Gitu, ya. Nah, gizi buruk tanpa komplikasi dia rawat jalan. Anaknya masih bisa jalan, masih bisa duduk, tapi harus dikasih makanan formula. Berarti rawat jalan. Tapi kalau dia ada komplikasi, misalnya anaknya mencret, muntah, ingat ya, gizi buruk dengan mencret, gizi buruk dengan muntah, itu langsung naik derajatnya ke dehidrasi berat, nggak ada dehidrasi ringan sedang pada gizi buruk. Ingat itu sampai dia dokter. Anaknya udah marasmus susu. Ya dok, saya pulangin. Kenapa? Itu mencret, tapi gizi buruk. Gak bisa itu. Mencret sama gizi buruk wajib rawat inap. Karena sekalinya mencret atau muntah pada gizi buruk, dia sudah langsung dehidrasi berat. Ya, karena dia kan udah defisiensi seluruh makronutrien. Ya, kamu pulangin besoknya mati yang ada. Kamu udah datangin dinkes. Ya. Nah, dokter puskesmas mana ini yang pulangin kemarin anak gizi buruk, kalau dilaporin ke portal gizi buruk malah dipulangin pasiennya. Ya. Oke. Jadi tidak mau makan, muntah, mencret, apalagi letargi, gemeteran, penuh kesadaran, demam pada gizi buruk wajib rawat inap. Karena sekalinya demam itu kemungkinan sepsis. Ya, nggak ada. Dia mah gizi buruk, terus demam, paling infeksi ringan. Mana ada anaknya udah gizi buruk. Sekali infeksi pasti dia berat lah. Orang dia udah nggak punya bahan bakar lagi untuk melawan infeksi. Ya. Kemudian sesulit bernafas atau sesak atau dia tampak pucat. Dan dipastikan dengan oksigen segera rawat inap. Dan setiap gizi buruk walaupun tanpa komplikasi pada anak kurang dari 6 bulan wajib dirawat inap. Ya. Karena itu udah mengancam nyawa. Gizi buruk pada anak kurang dari 6 bulan itu pasti mengancam nyawa. Ya. Ya. Oke. Nah, kita tata laksana seperti apa? Tata laksananya mengikuti pedoman dari Kemenkes, yaitu tata laksana gizi buruk terintegrasi, ya, di mana rawat jalan itu untuk penanganan balita gizi buruk tanpa komplikasi, rawat inap untuk yang penanganan balita gizi buruk dengan komplikasi, ya. Kemudian kita bekerja sama dengan masyarakat, ya, untuk
screening, ya. Mobilisasi masyarakat tuh kita biasanya dari jemput bola di situ, nanti di tetangga sekitar lagi apa enggak, mencari ke RT-nya, ke RW-nya, dan konseling, ya. Jadi bolak-balik pemberian PMT, ya kita ngomongnya terus. Jadi setiap bulan itu ya kita ngider, ya, muter-muter desa ini, RT ini. Ayo Bu, jangan lupa PMT-nya, pemberian makanan tambahan, makanan yang berkualitas tinggi apa saja. Pencegahan stunting, ASI eksklusif, FPASI yang berkualitas dan lain-lain. Itu dan kalian nanti kalau kamu sudah terjun di puskesmas dengan memberikan konseling PMBA atau PMT. PMBA itu pemberian makan bayi dan anak. PMT pemberian makanan tambahan, ya, itu untuk pencegahan stunting, ya. Nah, alur tata laksananya adalah ya tadi seperti ya, rawat jalan, rawat inap. Kemudian nanti kalau sudah rawat jalan, kita kontrol lagi apakah dia bisa berhasil naik atau tidak, ya. Oke. Nah, ini adalah salah satu tata laksana rawat jalan. Dimana kalau bayi-bayi gizi buruk tanpa komunikasi ini diberikan F100, ya. Biasanya di puskesmas itu ada F100. F100 bentukannya seperti ini, ya, formula. Kenapa namanya F100? Karena dalam 100 ml setelah diencerkan, dia mengandung 100 kilokalori. Namanya F100. Ada petunjuk pemberiannya, biasanya memang diberikan F100 per 4 jam atau 6 kali sehari, ya. Jadi ketemu bayi balita gizi buruk di puskesmas, nilai ada komplikasi, tidak ada komplikasi rawat jalan, kamu harus bawa pulang dong. Ya mau pulang aja nanti, saya doakan supaya naik ya, statusnya nggak gitu. Mau pulangin, kasih F100. Ini berapa dosisnya? Ada hitungannya, dihitung sesuai tabel, ya, ada di bukunya, ya. Itu biar kalian tahu aja, kalian kalau kerjaan kalian khususnya kayak gitu. Lihat tabelnya, kebutuhannya berapa, resepin F100-nya, dipantau, dimakan apa enggak itu F100. Terus kamu kasih target, 3 hari lagi banyak ya Bu? MPC, caranya naik beban Bu ya. Kalau enggak nanti 5 hari naik lagi, seminggu harus naik lagi, ya. Terus ini adalah contoh mineral mix. Mineral mix adalah campuran elektrolit yang biasanya kita campur untuk cairan-cairan yang ada untuk resoma atau jika pasien gizi buruk itu mencret, ya. Ini di puskesmas juga ada, ya. Mineral mix itu kumpulan dari berbagai macam elektrolit, ya. Magnesium, kalium, seng, tembaga, ya. Terus, nah ini tata laksana rawat jalannya. Dikasih 6 kali sehari, tabelnya ada target kenaikan minimal. Jadi kamu evaluasi bisa seminggu sekali. Tapi kalau kamu takut 3 hari dulu, terus nanti balikin lagi 4 hari suruh balik lagi, gitu, ya. Kemudian kalau berhasil, maka dia akan naik berat badannya. Tuh, ya. Ada juga beberapa puskesmas yang memiliki RUTF, biasanya di area RT. Kalau di Jawa rata-rata F100 saja. Ya. RUTF adalah ready to use therapeutic food. Ya, jadi bentukannya kayak selai kacang tanah deh, kayak begini. Ya, itu bisa langsung dimakan, nggak perlu diracik-racik lagi. Kalau F100 yang tadi itu kan harus dicampur dulu ya sama air, ya. Nih, sama air terus jadi F100-nya. F100 itu dibikin dari susu, gula, minyak, sama mineral mix. Nah, itu yang kayak gini tadi. Ini juga mineral mix sebagai campuran biasanya untuk resoma nanti. Kalau bayi gizi buruk yang dengan mindset, ya. Nah, ini target kenaikan, kamu bisa kasih RUTF, ya. Nah, terus dosisnya ada. Kerjaan kamu tuh bisa gitu, kasih RUTF. Atau ngasih RUTF yang bentukannya ikan, berbasis ikan, ya. Kalau sama rawat jalan, kalau dia tidak ada gejala infeksi, maka anak gizi buruk wajib diberikan
antibiotik karena dia pertama kali masuk jalan pasti dia infeksi. Anak gizi buruk tidak mungkin tidak infeksi. Lalu kalau udah demam, rawat inap wajib kasih vitamin A, kasih suplementasi zat gizi mikro, ya. Kemudian cek BAB-nya. Kalau ada cacingan, dikasih obat cacingan. Ya, itu kalau kita rawat jalan. Ya. Udah mulai kebayang ya sih kalau jadi dokter puskesmas ada anak gizi buruk harus ngapain aja, ya. Oke. Terus kalau tidak perlu kontrol lagi kalau dia sudah termasuk dari kriteria eksklusi, membaik selama 2 minggu atau 2 kali kunjungan sudah bagus, tapi biasanya ini hoax, ini cuma teori doang. Nggak mungkin 2 minggu kalian langsung naik, biasanya berbulan-bulan ke kalian itu pasti banyak resistensinya, entah orang tuanya nggak mudeng, terus makanan yang nggak dimakan cuma dipajang doang di rumah, ya harus datangin dulu ke rumah. Pada nyatanya kayak gitu, ya pasien-pasien saya yang pada gizi buruk gitu. Nah, sebelum acara kita selesai, ini selanjutnya adalah alur tata laksana gizi buruk yang harus rawat inap, ya, yang hendaknya dengan komplikasi atau gizi buruk kurang dari 6 bulan, ya. Nah, 3 fase dalam rawat inap ada yang harus kalian tahu adalah ada fase stabilisasi, transisi, rehabilitasi, ya. Nah, ini adalah tata laksana gizi buruk rawat inap. Jadi setelah datang kalau punya komplikasi harus 10 tata ini dikerjakan dan dikerjakan secara bertahap di fase stabilisasi, transisi, rehabilitasi maupun fase tindak lanjut. Hipoglikemi, hipotermi, dehidrasi, gangguan elektrolit, infeksi, defisiensi zat mikro, fase stabilisasi persiapan, kejar tumbuh, stimulasi, tindak lanjut. Saya bisa lu ngapalin gitu. Ya. Itu dilakukan pada beberapa fase, ya. Nanti dimaknai aja loh, gimana maksudnya, ya. Nah, stabilisasi biasanya di hari pertama dan kedua rawat diprioritaskan penanganan kegawat darurat dan macam jiwa. Ya. Kalau dia itu hipoglikemi, segera cek GDS. Dia hipoglikemi, berikan segera larutan glukosa. Anak tidak sadar, segera pasang NGT, ya. Atau intravena boleh kalau misalnya terpaksa. Karena kadang gizi buruk pasang infus susah deh. Saya pernah pasang infus kayak gizi buruk. Wah susahnya minta ampun. Tulang doang sama kulit. Ya. Dan biasanya dia kalau udah mencet-mencet kan dehidrasi berat. Sama kayak infus pada anak shock. Dia hipovolemik susah. Makanya lebih mudah kasih NGT langsung brojok ke awal glukosa, ya. Lalu ya, habis azan sudah. Waalaikumsalam. F75 itu akan diberikan di awal fase rawat inap, bukan F100 ya. Karena kenapa harus F75? Ada alasannya. Bila protein terlalu tinggi pada tahap stabilisasi, maka metabolisme beban hati meningkat sehingga akan meningkatkan resiko dehidrasi. Makanya rawat inap itu tidak langsung diberikan F100 di fase stabilisasi, kasihnya F75 dulu. Sama mirip bentuknya kayak F100 tadi. Namun dalam 100 ml hanya mengandung 75 kilokalori. Ya, ini cara bikinnya. Kalau di puskesmas nggak ada F75, misalnya puskesmas kamu di Papua pedalaman. Ya ini belajar itu ke pasar, disusukin gula pasir, tepung maizena, sama larutan elektrolit atau mineral mix, ya. Terus itu adalah fase stabilisasi. Nanti kalau untuk hipotermi tentu saja dihangatkan, ya. F75 itu ada dosisnya, diberikan 2 jam sekali, lanjutkan setiap 2-3 jam, kemudian dilanjutkan selama 2 hari minimal, ya. Kalau mencret maka diberikannya bukan oralit pada gizi, tapi dikasihnya resoma, ya. Resoma itu ini campuran antara oralit ditambah mineral mix tambah lagi gula, ya. Ini hitungannya kalau mau bikin jadi 400 ml, ya. Tuh.
Nah, Resomal diberikan dengan dosis tertentu ya, dibaca dosisnya. Kemudian diselang-seling dengan F75 kalau pada anak gizi buruk yang mainstream ya. Resomal diberikan setiap kali diare, bukan oral ya. Oral plus gula plus lagi lain-lain mineralnya itu namanya Resomal ya. Kemudian diberikan setiap BAB tambahan 50 sampai 100 ml setiap tergantung usia dan mudah dan netra ya. Jadi memang bacanya harus dipahami, dihayati sambil ngebayangin ya. Saya bisa bicara cepat karena saya pernah megang pasien gizi buruk dan kurang lebih rata-rata saya seperti itu ya. Terus apa namanya, gizi buruk dehidrasi berat, maka kita nggak bisa pakai NGT, langsung bisa kita loading, tapi cari infusnya itu nggak pakai RL atau D5, kita pakainya RLG 5%. Jadi dibanding trainer laktat sama glukosa 10% dicampurin 1 RLG 5%. Tuh ya, bisa dimuarin nanti ya. Tuh. Terus stabilisasi dipastikan diberikan antibiotik, ampicillin, gentamicin, kasih antihelmin sama ya. Terus defisiensi zat hidro ya. Oke, singkat saja sebelum sholat asar ya. Fase stabilisasi diberikan untuk defisiensi zat mikro, kita berikan vitamin A, kemudian dan suplementasi zat gizi ya. Di antaranya adalah asam folat, vitamin C, B kompleks, dan zat besi. Tapi zat besi nanti di rehabilitasi, zat besi tidak diberikan ya. Oke.
Kemudian dipantau, nanti naik harapannya. Ini dosis pemberian F75-nya ya, dosis pemberian F75-nya. Kemudian dilihat jumlah makanan. Ini selalu dinilai toleransi, efektivitas, dan akseptabilitas. Jumlah makanan yang dihabiskan, frekuensi muntahnya, ada nikas atau tidak, sama peningkatan berat badan. Ya. Nah, lanjut kalau stabilisasi sudah selesai, diharapkan komplikasi sudah teratasi, nanti transisi, ya transisi kita mulai ke fase transisi. Fase transisi F75 diganti F100 atau LOPF, terserah mau yang mana. Lalu jumlahnya sama. Lalu nanti pada hari berikutnya jumlahnya mulai dinaikkan. Intinya seperti itu. Pokoknya fase stabilisasi F75, fase transisi F100, dosisnya sama, lalu mulai dinaikkan untuk persiapan fase stabilisasi. Nah ini yang 100 ya. Kemudian baru masuk ke rehabilitasi. Nah, rehabilitasi itu mulai diberikan makanan persiapan di rumah. Udah mulai dikasih nasi lagi, udah mulai dikasih lagi persiapan makan bergizi di rumah. Ya, dengan target kenaikan terserah di sini. Oke, terus jangan lupa stimulasi tumbuh kembang, karena rata-rata anak gizi buruk itu pasti dia delay deh. Karena nutrisi dia itu kurang, maka tumbuh kembangnya terganggu, makanya harus distimulasi, maksudnya gitu. Ya, cara tes. Apa yang harus dikejar? Ada di buku IA sesuai dari buku KIA, sesuai dengan usianya. Ya. Lalu kalau sudah baik bisa pulang, tapi tetap kamu kontrolkan tiap minggu supaya terlaksana rawat jalan pada gizi buruk ya, seperti itu ya. Nah dampak gizi buruk ya, sama kayak stunting, lama-lama dia jangka pendek dia bisa jadi bodoh ya, kemampuan matematika turun, kemudian IQ turun beberapa poin, kemudian jangka panjang kapasitas kerja berkurang, kapasitas kognitifnya menurun, dan meningkatnya kemungkinan penyakit degeneratif. Nah, itu sudah saya coba rangkum sesimpel mungkin. Intinya gizi buruk ada rawat jalan, rawat inap, rawat jalan kamu kontrol kasih F100, rawat inap, 3 fase: stabilisasi, transisi, rehabilitasi. Transisi kasih F75, stabilisasi F75, transisi F100, stabilisasi mulai persiapan pulang. Itu yang kalian kerjakan di puskesmas atau nanti di dokter IGD yang mungkin akan menjadi fase stabilisasi pasien-pasien dengan gizi buruk. Gitu, ya. 15 detik pertanyaannya. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, segera sholat. Intinya nanti kalian akan dalami lagi nanti di tutorial ya. Maksud dari kuliah saya ini apa? Nggak bakal kalau nggak ketemu pasiennya di skenario ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 cm ya. Jangan langsung aja deh, sholat deh. Sholat, segera.
Semisan ya. Dua kali pemanggilan sudah ada. Kak Hajarina, Kak Muhammad Nasmi Azizi, Kak Mediansyah, Kak Revalina, Kak Siti Oliza, Kak Syaifuddin Zuri. Dari bawah ya. NIM 197 197 113, 114, 115,
112, 110, 109,